bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Gimana? Katakan. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari Kaulah segalanya, Tuhan. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
faithful God. Engkau adalah Tuhan yang setia. And your faithfulness, Lord Jesus, new every morning. Kesetiaanmu selalu baru tiap pagi, Tuhan. We ask your presence, Lord, fill this place. Kami undang hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi tempat ini. Your presence fill our heart, our mind, our soul. Biar hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi hati, pikiran, dan roh kami, Tuhan. Biar setiap yang bernafas memuji Tuhan, itu kata firman Tuhan. Let everyone have breath, praise the Lord. Biar pagi ini kita siap memuji Tuhan. Kita siap memuliakan nama Tuhan. Let every voice lift up His name and lift up His voice. Kuasamu bekerja di tempat ini. Your power work freely in this place. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya dan kalau Anda sepakat, terjadi kesembuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. There is a healing power in the name of Jesus. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. There is a deliverance in Jesus name. Ada pertumbuhan di dalam nama Yesus. There is a growing in spirit di dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. And kami siap memuji Tuhan. We are ready to praise your name, Lord. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Let everyone say, hai jiwaku pujilah Tuhan. Oh my soul, praise the Lord. Katakan sekali lagi, hai jiwaku pujilah Tuhan. Oh my soul, praise the Lord. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Yuk kasih high five kiri kanan kita dan kita akan mulai memuji Tuhan. Woo. Kita akan minta kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini bersama-sama. Siap semua, let's sing this song. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. One more time singing. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us as we forgive the one who sinned against us. Forgive them and lead us not into temptation, but deliver us
masih semangat muji Tuhan hari ini? Masih. Semangat tepuk tangan di atas. Kita mau teriak sama-sama, oke? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mari kita katakan sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Kita nyanyikan dari awal semuanya. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Oke, saya mau dengar suara jemaat saja kali ini. Ku kan terbang. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Kita boleh untuk membaca kita minggu ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Yuta. Hari ini saya mewakili dari PPC Care Group Ministry. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu mungkin yang belum tertanam dalam Care Group bisa segera join Care Group. Terus, asik. Ya, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 4. Ya, 2 Timotius 4 ayat 5. Mari kita baca dulu dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanmu. Dan English version 1, 2, 3. But be so sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, fulfill the ministry. Anda boleh duduk, yang di rumah, yang di gereja, you may sit down in the presence of the Lord. Mari kita tenangkan diri kita sebelum masuk dalam firman, masuk dalam penyembahan. Tema kita bulan ini adalah tentang perubahan. Mari kita tanya, Tuhan Yesus, aku ingin berubah Tuhan Yesus. Tuhan, aku ingin Kau lebih mengenal hatiku lebih dalam lagi Tuhan. Aku ingin selalu bersamamu Tuhan di up and down in our life Tuhan. I want to be with you Lord. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Saya mengundang semua bersama-sama kita nyanyikan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Lord, kami nyanyikan lagu ini lebih lagi Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Saya mengundang untuk kita bisa berdiri bersama. kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dengan suara saja lebih sungguh-sungguh. Sedang kemenangan, ku tahu Engkau sekali lagi kekal.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu, naikkan doa-doa kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di musim ini Tuhan, di setiap perubahan Tuhan, ajarkan kami selalu setia Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar Tuhan. Yes, masalah kami lebih besar, masa depan kami lebih besar Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang lebih besar Tuhan. Oh, selalu bersamaku Tuhan di dalam setiap masalah hidupku Tuhan. Naikkan lebih lagi Tuhan. Oh, lebih lagi puji Dia. Aku punya Tuhan yang Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Dengan dari. sungguh-sungguh kita angkat tangan kita dan kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. maknai setiap kata-kata yang Anda keluarkan. 1, 2, 3. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak
Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Lord, we receive the conqueror that come from You. And we are in accord, in one accord. We believe, Lord Jesus, in Your power. Kami sepakat percaya akan kuasa-Mu. Buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Open your heart to receive the word of the Lord. Tarik napas dalam-dalam. Inhale and exhale. Tarik napas, buang pelan-pelan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami buka hati, buka telinga kami. We open our heart, we open our ear. In Jesus' name, and everyone say, Amen, Amen, Amen. Silakan duduk semuanya. Ya, ini dia hotel tempat kita nanti retreat tanggal 27 sampai 29 November. Yeah. Oh, dekat outlet. Ini yang paling luar biasa nih. Gue tepuk tangan loh. Dekat outlet. Asli tinggal ngesot. Yes. Banyak tempat makan. Yes, kecilin. Ya. Yeah. Jangan lupa hubungin Cindy untuk pendaftaran. Untuk Anda yang belum daftar retreat, segera hubungin Cindy di nomor telepon yang ada. So, I want to see you all di dalam Thanksgiving retreat. Okay, I'm gonna call 6 and 7 graders, all boys, go with Coco Vincent ke lower hall. 8 and 9 graders, lower hall with all the boys with Coleo. All girls, 6 to 9 grades with Chifania greeting rooms. And 10 to 12 graders, PEX Preschool class with Chiyuta. 10 to 12 with Chiyuta, PEX Preschool. All girls go to greeting rooms, 6 to 9 graders, and the rest of the boys go to the lower hall. Okay? Saya akan menyampaikan beberapa announcement singkat. Ya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa untuk Anda semua yang ambil bagian di dalam pelayanan, for all of you who take part on the ministry with PPC, setelah kebaktian kedua, kita akan ada class of ministry. Ya, untuk Anda yang belum ambil class of ministry, ikuti class of ministry setelah kebaktian kedua. Dan juga tanggal 25 akan ada baptisan, yes, tanggal 25 Oktober akan ada kelas baptisan dilanjutkan dengan baptisan kelasnya. Anda bisa lihat juga di buletin, tanggal 25 ada baptisan air. Lalu tanggal 26-nya akan ada carnival untuk fundraise untuk anak-anak Sunday School. So Anda juga bisa lihat di dalam buletin, juga ada di sini. Fall Carnival 26 Oktober mulai 11 a.m. Invite all your friends, ya. Teman-teman semuanya boleh diundang. Dan juga 18 Oktober hari Sabtu mendatang akan ada kumpulan usia indah juga dari jam 11 sampai jam 1. Nah, yang gak kalah pentingnya juga yang saya mau sampaikan adalah tanggal 18 Oktober ini di Upper Hall nanti akan ada, selama ini kan kita tahu nih kita bermasalah dengan yang namanya paspor dan SPLP. Remember that?
yang pernah saya ngomongin beberapa bulan yang lalu, betapa kita keselnya sama pemerintah Indonesia yang tidak memberikan paspor kepada kita. Nah, akhirnya mereka mendengar keluhan kita, jadi akan ada wakil dari pemerintah Indonesia datang. Nah, dia akan ngumpul tanggal 18 Oktober dari jam 1 siang di Upper Hall. Nah, kita doain supaya orang-orang ini wakil-wakil rakyat, yang katanya wakil rakyat gitu ya, biar ngedengerin keluhan untuk mereka boleh mengembalikan lagi supaya warga Indonesia punya paspor, bukan punya SPLP setahun-setahun, tapi bisa memegang paspor. Jadi doakan, nanti tempatnya terbatas, nggak bisa banyak orang. Jadi nanti akan dibuka sistem pendaftaran. Jadi yang boleh datang hanya yang sudah mendaftar saja. Tapi saya akan hadir di situ dan saya akan membawa ribuan suara dari orang-orang bersama rombongan orang-orang Batak gitu, biar ditakut gitu loh. Karena kalau enggak lo gue makan gitu loh. Dia diingetin bahwa orang Batak itu kanibal dulunya gitu loh. Lo ngerti gak sih? Harus diingetin nih orang-orang pemerintahan Indonesia ini loh. Supaya tahu ada orang-orang yang memang suka makan orang gitu loh. Jangan ditranslate ya. Itu susah translate-nya. Ya, jadi kita doakan aja 18 Oktober pertemuan dengan wakil pemerintah Indonesia untuk mereka bisa memberikan paspor kembali buat warga Indonesia ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan tentang hidup yang diubahkan, saya ada titip pesan juga bahwa ada yang nyumbang, ada banyak yang nyumbang kacang-kacangan tuh, jadi bawa pulang tuh. Ada di warung, ada di warung lagi di garasi, itu banyak kacang tanah tuh, ada yang nyumbang kacang tanah, tuh gitu ada yang nyumbang lotion, ada untuk skincare. Aduh luar biasa banget nih, PPC diberkatin banget. Ada skincare, ada lotion, ada shampoo, semuanya dipakai aja, diambil for free. Di garasi juga for free. Kita ketemu di Pax Cafe setelah kebaktian ini, dan jangan lupa jam 12.30 untuk Class of Ministers. Ini minggu kedua di bulan Oktober, kita berbicara tentang hidup yang diubahkan, a transformed life. Minggu lalu Jacob sudah bicara, dan minggu ini kita silent cell phone kita sama-sama membuka hati kita untuk dapetin firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendapatkan firman Tuhan, saudaraku? Yes, sama-sama sambut dengan saya, Pastor Bastian Yosin, silakan. Yes. Shalom. Saya orang Kudus. Hanya orang Kudus yang masuk surga. Amin. Orang yang tidak kudus tidak masuk surga. Kata kudus dalam bahasa Arab itu Al-Qud. Nah, kata Al-Qud diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu Yerusalem. Jadi kalau Anda kepingin melihat Yerusalem di Indonesia, harus ke kota Kudus. Amin. Siapa yang mau ke Kudus, angkat tangan. Puji Tuhan. Pak Aldo sudah sekali ke kota Kudus. Jacob juga sekali. Nah, saudara-saudara, hari ini saya berbicara tentang hidup yang diubahkan dari perspektif Ibrani dengan tema spesial. Perempuan Samaria adalah ikon ibadah yang sejati. Perempuan Samaria itu menjadi ikon ibadah yang sejati. Mana gambarnya? Saya mencoba mencari gambar-gambar orang Samaria yang baik begitu, supaya kita bisa menikmati hidup yang diubahkan. Nah, perempuan Samaria, saudara-saudara, hidupnya diubahkan bukan karena dia hadir di gereja, bukan juga dia hadir di Gunung Gerizim, bukan juga hadir di Yerusalem, tetapi dia diubahkan karena dia mengalami perjumpaan
dan berdialog dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya percaya bahwa Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus di gereja ini. Amin. Ketika Anda menyanyi, Anda merasakan hadiratnya hadir dalam kehidupan ini. Ketika kita berdoa, kita merasakan Tuhan Yesus ada di sebelah kita. Dia memeluk kita, dia merangkul kita, seperti dia pernah merangkul Daud dengan tangan kanannya yang luar biasa itu. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu langka, itu peristiwa yang spesial. Siapapun yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Radikal, tidak menunggu-nunggu. Tapi kalau orang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, angel kelihatannya berubah itu ya. Sulit, angel tenan kadanane, terjemahkan Pak Jacob itu. Sangat sulit diberitahu begitu. Nah, saudara, ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada satu peristiwa yang orang itu tidak pernah bisa melupakan, karena dia merasakan seperti ada aliran listrik surgawi mengalir dalam kehidupan ini, sehingga membuat hati kita itu terasa hangat, membuat hati kita terasa sukacita, membuat hati kita berubah tanpa kita mengerti mengapa itu berubah, karena ada kuasa dari tangan Tuhan Yesus sendiri yang mengubah hati kita dalam atmosfer ilahi. Wow. Ya. Jadi ketika kita beribadah, ini dimensi apa? Ini dimensi spiritual. Ini dimensi Allah hadir. Ketika Allah hadir, dimensinya itu diubah menjadi dimensi Allah sendiri. Dimensi ilahi. Dimensi di mana hati kita, pikiran kita, perasaan kita tunduk di bawah otoritas, kuasa, takhta Allah dalam kehidupan ini. Itu hal yang luar biasa. Itu hal yang dahsyat. Itu hanya bisa dialami oleh orang-orang Kristen yang hatinya dibuka untuk Tuhan. Itu hanya bisa dialami ketika pikiran kita dikosongkan dan diberikan ruang sebanyaknya dalam pikiran kita. Hadiratnya hadir dalam hidup kita. Saudara, orang laki-laki itu terlalu banyak berpikir. Ya. Pak Aldo itu banyak berpikir kelihatannya ya tuh. Jacob, ya. Saya juga ya. Tadi pagi istri saya lewat belakang di kepala saya lihat kepalamu mulai botak seperti Aldo katanya begitu ya. Ya tuh. Mungkin terlalu banyak berpikir ya. Berpikir macam-macam, berpikir pelayanan, berpikir tentang pertumbuhan gereja. Nah, saudara-saudara, kalau pikiran kita itu penuh, kata ahli otak itu, ada gelombang namanya gelombang gamma. Gelombang gamma itu gelombang 100% maksimal, optimal pikiran kita itu dipakai. Nah ketika optimal pikiran kita dipakai, itu ada unsur-unsur denial ketika hal-hal spiritual itu disampaikan. Hal-hal spiritual itu disampaikan ketika otak itu dalam kondisi delta. Wah. Luar biasa, dalam kondisi tenang begitu ya. Maka hal-hal yang spiritual itu bisa diterima. Next. Nah, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang teguran. Ya, tentang teguran. Yeremia pasal 2 ayat 13, ini terjemahan secara harafiah dari bahasa Ibrani. Umatku telah melakukan 2 kejahatan. Wow. Teguran ini menyengat hati saya. Ya. Mereka meninggalkan aku, Yahweh. Aku siapa? Sumber air hidup. Sumber air hidup. Aku Yahweh, sumber air hidup. Catat, saudara-saudara. Perjanjian lama berbicara tentang sumber air hidup, perjanjian baru juga hal yang sama berbicara tentang sumber air hidup di dalam Yesus. Yang kedua, dosa yang kedua, mereka menggali bagi diri mereka sumur-sumur yang bocor, yang tidak dapat
menampung air. Ada dua kejahatan yang dipakai dalam istilah Ibrani di dalam Perjanjian Lama. Kata yang dipakai itu kejahatan. Saudara sadar atau tidak sadar, Anda bisa menafsirkan ini karena ini bisa ditafsirkan sesuai dengan perasaan kita, ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan revelation, pewahyuan yang kita terima, sesuai dengan hal-hal yang masuk di dalam hati kita. Kejahatan apa ini? Ya. Kejahatan yang pertama adalah meninggalkan aku. Sederhana kalau kita bisa pakai ini. Saudara, kalau Anda tidak ke gereja, jahat enggak? Apapun alasan Anda. Ya. Bisakah itu dikategorikan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan? Wah, ini luar biasa bangsa Israel. Karena ketika orang tidak ketemu dengan Tuhan, orang tidak intimasi dengan Tuhan, orang tidak dekat dengan Tuhan, orang tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan, orang tidak mendapatkan sumber air hidup dalam kehidupannya. Wah, kalau kita tidak mendapatkan sumber air hidup, hidup apa ini? Hidup macam apa ini? Hidupmu kering, hidupmu kurang segar, hidupmu tidak ketemu dengan sesuatu yang membuat kita mempunyai gairah secara spirit, gairah untuk berdoa, gairah untuk membaca firman Tuhan, gairah untuk persekutuan, gairah untuk care group, gairah untuk hal-hal yang dimana Tuhan memberikan fasilitas supaya kita ini bertumbuh. Sekian tahun kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Apakah kita hidup kita diubahkan yang bagaimana? Menurut saya kalau hidup kita diubahkan itu level up. Level up. Ya, level up. Sampai kita sendiri merasakan bahwa hadirat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kita merasakan hadirat Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, ini peringatan. Jadi kita meninggalkan sumber air hidup, menggali kolam sumur sendiri. Kata kolam atau sumur itu bisa diartikan sumber kehidupan, mata kehidupan, mata air kehidupan kita dengan usaha kita, dengan cara kita, dengan perjuangan kita, dengan pergumulan kita, dengan seluruh struggle kehidupan kita, kita menggali sumur kehidupan kita. Ada orang cerita, saya di Amerika sudah 20 tahun, kok enggak ngumpul-ngumpul gitu. Sing ngumpul apa nih? Ya. Kok tidak ngelumpuk-ngelumpuk, bahasa Jawa nih. Kok tidak kumpul? Kok begini saja rasanya? Kok begini saja rasanya? Kenapa? Sadar atau tidak sadar, atmosfer kehidupan membawa kita kepada kita menggali sumur kehidupan kita sendiri. Kita menggali mata air kehidupan kita sendiri. Tanpa ada Tuhan di sana. Nah, sementara nanti Anda akan melihat bahwa perempuan Samaria itu punya 5 suami. Dan masih ada 1 laki-laki yang disimpan di rumahnya. Dibongkar oleh Tuhan Yesus, tapi bukan bongkar untuk mempermalukan. Bukan membongkar untuk menghukum. Bukan membongkar untuk membuat hidupnya menjadi begitu hancur. Membongkar untuk diperbaiki. Membongkar untuk dipulihkan. Membongkar untuk disembuhkan, membongkar untuk pada hari itu juga dia meninggalkan tempayan kehidupannya yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Wow, ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Next, coba kita lihat ada gambar. Ini siapa ini? Pietro Sarubi. Ini Barabas, ini pemeran Barabas dalam
The Passion of the Christ, ya, film itu. Petrus Sarubi cerita, dia bukan orang beragama asalnya, tetapi dia memang aktor, ya, untuk dimainkan dalam The Passion sebagai pemeran Barabas. Untuk mendapatkan satu slide, satu film yang the best, yang terbaik, dia harus melakukan adegan 54 kali, baru yang ke-54 itu dianggap sukses. Nah, 54 kali itu seringkali dia ketemu dengan James Patrick yang melakukan perannya sebagai Tuhan Yesus. Setiap kali dia menatap mata James Patrick, dia berbicara, saya seperti melihat mata Yesus. Setiap kali dia melihat mata James Patrick, dia melihat mata Yesus. Dan ketika dia melihat mata James Patrick, ada aliran listrik yang nyetrum di hatinya untuk dia berubah. Saya harus ikut dia. Saya harus ikut dia. Saya harus berubah. Saya berubah menjadi pengikutnya. Saya berubah menjadi muridnya. Saya berubah. Sehingga akhirnya ketika dia bertahun-tahun sebelum dia ketemu dengan James Patrick yang berperan sebagai Tuhan Yesus, dia itu semedi di tempat-tempat yang sakti, tapi dia tidak mendapatkan jawaban atas kekosongan hatinya. Dia pergi untuk melakukan hal-hal, belajar tentang agama-agama, tapi dia tidak mendapatkan jawaban atas kekosongan, kekeringan hatinya. Baru ketika dia ketemu dengan Yesus yang diperankan oleh James Patrick, ada setrum yang membuat dia, saya terima dia. Dan sejak itu, dia menjadi orang Kristen. Dia berubah, dia melayani, dia menginjil, dia memberitakan nama Yesus. Dia menulis bukunya, tidak tahu sudah berapa juta untuk dibaca oleh banyak orang bahwa dia telah berubah. Next. Nah ini Daud. Saya kagum dengan orang yang satu ini. Karena orang yang satu ini adalah seorang yang menulis Mazmur. 50% dari kitab Mazmur ditulis oleh orang yang satu ini. Kenapa dia bisa menulis Mazmur begitu banyak? Karena dia mempunyai spiritualitas yang terhubung dengan Bapa, dengan Kristus. Ku terhubung denganmu. Ya, itu Daud. Karena itu saya pilih gambar yang dia membawa kecapi. Ya. Sehingga ketika dia main kecapi, kecapinya dimainkan saja, hadiratnya hadir coba. Ya. Ketika dia main kecapi, ketika Jacob main musik, ketika teman-teman di sini main musik, apakah Anda merasakan bahwa hadiratnya hadir di tengah-tengah kita? Ya. Ini Daud, sehingga dia menulis dalam Mazmurnya begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadiratmu? Wow, saudara, dahsyat orang ini. Ya. Daud itu hidupnya dalam hadirat Tuhan. Makanya itu ketika dia jatuh dalam dosa, bukan main. Pertobatannya itu pertobatan radikal. Pertobatannya itu sampai dia minta kepada Tuhan begini. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil hadiratmu daripadaku. Jangan ambil rohmu. Wow, saudara, ini sesuatu yang mendalam. Bagi saya orang yang satu ini luar biasa. Ada nyanyian yang sering kita nyanyikan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada berapa? Daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk apa? Memujimu, gitu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati apa? Semua kemurahan-Mu. Saudara, luar biasa orang ini. Kenapa kita tidak ikut dia gitu? Kenapa dia tidak menjadi idola kita? Kenapa dia tidak menjadi idol ya, dalam kehidupan kita? Ya.
1 hari di pelataranmu dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain, tidak ada apa-apanya itu, 1000 hari itu. Ya. 1 hari saja. Di gereja berapa hari, berapa jam? Oh, berapa hari. Ya. Di gereja berapa jam? Paling 2 jam. Ditambah dengan makan-makan di sana 3 jam. Ya, makannya aja 1 jam. Ya, nyanyi berapa? Setengah jam. Khotbah setengah jam. Kan begitu. Ya. Doa berapa lama? Ya. Saudara, orang yang satu ini mengatakan 1 hari. Artinya apa? Artinya dia memakai sabat. Itu betul-betul sabat bagi Daud. 1 hari. Wow. Hari Minggu berapa jam yang kita pakai untuk Tuhan? Ya tadi mungkin 3 jam. Sisanya macam-macam yang lain. Gitu. 3 jam Anda pakai saja, Anda diberkati tidak? Diberkati tidak? Siapa yang diberkati 1 jam di gereja? Ya, bayangkan kalau Anda 1 hari berkatmu itu kayak apa gitu loh. Ya. Kayak apa itu berkatmu? Ya. Karena itu orang-orang Jewish itu kalau sabat sungguhan. Ya. Tidak sabat-sabatan. Ya. Sabat sungguhan. 1 lebih baik 1 hari. Sabat menurut saya dia. Sebetulnya saya tadi ada gambar tentang bait Allah. Itu di pelataran. Ya. Di pelataran itu belum masuk di ruang kudus. Belum masuk di ruang Maha Kudus. Itu di pelataran. Bayangkan saudara, atmosfer di pelataran saja ketika singer, ketika WL, ketika musik menyanyikan itu, kita ada setrum di sini. Wah, God. Ada pujian yang luar biasa di sini. Ya. Ada luar biasa gitu. Apalagi kalau Sidney Mohede gitu. Kemarin dulu itu Sidney Mohede diundang di Kudus. Cucu saya itu loh. Gitu. Acara jam 5, jam 4 itu sudah datang. Coba. Ya. Karena kenapa? Kenapa nih? Saya kepingin lihat Opa. Kenapa? Saya kepingin duduk depan. Tidak mau saya telat duduk di belakang. Ya. Coba. Begitu ada seorang penyanyi yang spiritnya kuat. Puji-pujiannya menggetarkan begitu. Orang tertarik. Orang merasakan impartasi. Orang merasakan sesuatu yang inspiratif dari si penyanyi itu. Nah, sehingga Daud. Jadi ketika kita masih segar dengan nyanyian, pujian, sebetulnya kita masih di pelataran. Masih di pelataran. Ya, masih di pelataran. Ketika masuk di sini, kita masuk di ruang kudus. Ketemu dengan siapa? Hadiratnya. Hadiratnya. Next. Nah ini tadi. Next lagi. Satu lagi. Nah, saudara, ada satu poin dalam Alkitab kita ini. Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari mana? Takhta Allah dan takhta anak domba. Wah, luar biasa saudara. Ya. Kalau Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Anda akan melihat kitab Kejadian pasal 1 dibuka dengan hadirnya Roh Kudus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Roh Allah gimana? Melayang-layang. Ya. Roh Allah melayang-layang. Nah, Wahyu pasal 22 ayat 1 berbicara tentang malaikat itu membawa Yohanes Rasul, ditunjukkan kepadanya sungai air kehidupan. Saudara bisa membayangkan? Saya tidak bisa. Sungai air kehidupan kayak apa itu?
Saya mencoba merumuskan dalam pikiran saya. Kayak apa? Tapi ini penglihatan, ini vision. Bahwa ada sungai air kehidupan mengalir dari takhta Allah dan takhta anak domba. Itu berarti ya, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, itulah yang dibawa oleh Yesus. Bahwa dia ketika ketemu dengan perempuan Samaria, ya, dia ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakob. Dia membawa air kehidupan. Tidak ada tempayan yang kelihatan, karena air kehidupan itu spirit. Air kehidupan itu roh. Air kehidupan itu roh Allah. Roh Kudus. Itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya menulis Yohanes pasal 4 ayat 14. Ada enggak? Saya lupa. Kemarin saya terlalu banyak berpikir. Nah ini ya. Nah ini. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Ya. Ketika Yesus menunggu di sumur Yakob, perempuan itu datang siang-siang. Disebut perempuan Samaria, tidak ada namanya. Artinya bahwa tidak ada namanya itu bisa dipakai menjadi siapapun. Perempuan itu atau siapapun laki-laki yang datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang menunggu di sumur kehidupan yang menjadi berkat, ya, sumur Yakob yang menjadi berkat bagi tidak tahu berapa juta itu. Ya. Sumur Yakob itu ada di daerah Sikem, itu daerah Samaria. Nah, sementara Tuhan Yesus itu seringkali di Yudea. Nah, jarak Yudea ke Samaria itu hanya 65 km pada, ya memang ukurannya begitu. Tapi harus ditempuh oleh Tuhan Yesus 3 hari paling tidak. 3 hari perjalanan ketika Tuhan Yesus dari Yudea hendak ke Galilea, terus harus mampir di Samaria. Dan dikatakan ada ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Garis bawahi, kata harus saya beri tinta merah, itu menunjukkan itu dirancang memang. Itu bukan kesengajaan semata-mata. Itu dirancang oleh Yesus. Bahwa dia harus mampir ke Samaria. Padahal Samaria dan Yudea ini orang bermusuhan. Orang tidak akor. Orang Samaria itu Yahudi macam-macam, campuran. Campurannya macam-macam. Ya. Orang Yahudi campuran, sedangkan Yudea merasakan dia adalah orang Yahudi yang asli. Nah, orang Yahudi yang asli tidak mau ketemu dengan orang Samaria yang campuran tadi itu. Ya. Tapi Yesus mengatakan harus melintasi Samaria. Untuk apa? Untuk menembus batas-batas yang selama ini secara tradisi mereka dipisahkan. Menembus batas-batas kebencian, menembus batas-batas ketidaksamaan, menembus batas-batas apapun, tradisi, kebiasaan. Ya. Ditembus oleh Tuhan Yesus untuk sesuatu yang baru akan terjadi melalui daya tembus dan Tuhan Yesus. Nah, inilah percakapan, ya, Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi ketika Yesus Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria itu, ya, dia berkata begini, berilah aku minum. Ya, berilah aku minum. Suaranya itu menembus dinding pertahanan batin perempuan Samaria. Bukankah kamu orang Yahudi? Aku ini wanita Samaria. Orang Yahudi laki-laki ketemu dengan wanita aja sudah harus ada tata keramanya. Tapi sekarang tiba-tiba ada Yesus duduk di pinggir sumur, bukan duduk di sumur ya, duduk di pinggir sumur, ya, menanti seseorang yang hadir, yaitu perempuan Samaria itu, ya, untuk berdialog, untuk
disapa. Ya, berilah aku minum. Ya. Dan langsung disambung dengan perkataan begini. Sekiranya engkau tahu karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Jadi di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengidentifikasikan bahwa dialah air hidup itu. Dialah air hidup itu. Dan dialah sumber air hidup itu yang tidak pernah kering. Sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, perempuan Samaria ini bisa menangkap sesuatu di balik itu. Ini luar biasa. Ya. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Yesus menatapnya, dan tatapan itu menembus hati wanita ini, dan membuka rahasianya. Panggillah suamimu. Perempuan menjawab, aku tidak punya suami. Tepat jawabanmu. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang ini bukanlah suamimu. Kata-kata ini bukan tuduhan. Kata-kata ini sekali lagi seperti yang saya katakan, ini membedah dengan kasih isi kehidupan wanita ini. Dalam sekejap seluruh luka. Ya. Bayangkan orang perempuan 5 kali menikah. Ya ada apa ini? Gitu ya. Ini bukan berarti untuk mengizinkan di sini bahwa perempuan boleh menikah 5 laki-laki, gitu ya. Jangan salah paham. Ya. Nah, kenapa itu? Di dalam batinnya ada sesuatu kekosongan. Kekosongan yang minta diisi yang satu tidak bisa mengisi. Yang kedua tidak bisa terisi. Yang ketiga tidak bisa terisi. Yang keempat tidak bisa terisi. Yang kelima, ya, yang keenam belum dinikahi. Ya. Tidak bisa mengisi. Tapi ketika dia berdialog dengan Tuhan Yesus, saudara, berdialog dengan pribadi Kristus kayak apa? Saya tidak bisa membayangkan. Ya. Ini satu pribadi yang transendental. Ya, pribadi yang transendental. Bahkan pribadi yang self transendennya dengan Bapa itu sangat spesial. Ya. Ini seorang problem solver yang luar biasa. Kalau Anda ketemu dengan Tuhan Yesus, what your problem? Ya. Apa masalahmu? Selesai dengan Tuhan Yesus. Perempuan pendarahan 12 tahun. Dia hanya berpikir begini, kalau aku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Dijamah jumbai jubahnya, sembuh dia. Seketika ada kuasa turun dari Tuhan Yesus. Ya. Dia disembuhkan. Bartomeus yang buta sejak, ya, mungkin sejak lahir. Ya, atau mungkin karena sakit, karena daerah itu waktu itu miskin. Di kota Yeriko sebelum Yesus ke Yerusalem akan disalibkan. Itu kalau Yesus sudah ke Yerusalem disalibkan, Bartomeus terlambat, ya, untuk bisa dipulihkan dan disembuhkan. Dia berteriak-teriak, Yesus tolong saya, Yesus anak Daud tolong saya. Sebutan anak Daud itu sebutan politis. Tapi itu politis kerajaan Allah. Karena memang Yesus itu anak Daud. Kalau tidak percaya, lihat di kitab Kejadian, di kitab Matius, Injil Matius pasal 1, silsilah itu. Yesus itu anak siapa? Anak Abraham, anak Daud. Wow, itu luar biasa saudara-saudara. Ya. Jadi secara legitimate, pewahyuan Alkitab, Yesus disebut anak Daud. Bartimeus bilang, Yesus mengatakan, bawa dia ke sini. Ya. Apa yang mau aku perbuat bagimu? Tuhan, aku mau melihat. Jadilah seperti iman. Ya. What your problem? Apa masalahmu? Apa kesulitan kita? Nah, itu kalau ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, jadi ketika perempuan Samaria ini dibedah problemnya oleh Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Apakah Anda bersedia dibedah oleh Tuhan Yesus sendiri? What your problem?
Apa kesulitanmu? Apa yang membuat engkau menjadi orang yang malu? Apa yang membuat engkau menjadi orang yang gagal? Apa yang membuat dirimu menjadi orang yang tidak berhasil? Apa yang membuat dirimu begini-begini saja? Ya. Ketemu sama Tuhan Yesus. Biar dibongkar hal-hal yang di dalam. Dikeluarkan oleh Tuhan. Diganti dengan sesuatu yang baru. Maka terjadi yang namanya transformasi kehidupan. Perubahan kehidupan. Nah, the last point. Kembali ke Wahyu 22. Ya, Wahyu 22. Nah, saudara, jadi air kehidupan, bahkan di sini disebutkan sungai air kehidupan, mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Artinya bahwa kemanapun Tuhan itu hadir, menapakkan kakinya, berjumpa dengan siapapun, Dia akan memberikan sungai air kehidupan itu dalam kehidupan kita. Sungai air kehidupan itu apa? Ternyata itu Roh Kudus. Jadi Alkitab dibuka dengan Roh Kudus, ditutup dengan supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus itu punya peran yang sangat penting dalam seluruh kehidupan kita ini. Berapa miliar jumlah orang Kristen di seluruh dunia? Katakanlah 2 miliar. Berapa? 6 miliar ya? Wah, coba 6 miliar pribadi. Gitu. Roh Kudus itu sungai air kehidupan. Bisa menemui satu. Tidak nunggu antri. Lah kalau nunggu antri 6 miliar saudara kapan? Kita mati antri belum sampai. Ya. Tapi Roh Kudus hadir dalam pribadi. Ya. Pribadi. Nah, apa yang dibuat oleh Roh Kudus? Ada apa di dalam Roh Kudus? Saya sebetulnya menampilkan banyak hal, tapi tidak mungkin saya sampaikan. Paling tidak, dalam Roh Kudus itu ada roh hikmat. Menurut saya ini yang perlu dalam kehidupan kita. Ada roh hikmat. Nah, apa itu roh hikmat? Kitab Amsal menjelaskan, saya pernah kuliah tentang kitab Amsal. Baru sampai pasal 8, dosennya tidak pernah datang-datang lagi. Gitu. Jadi saya belum tamat buku Amsal. Tapi baru sampai pasal 8 saja, saudara-saudara. Saya kagum, dosen ini kok luar biasa ya. Penuh hikmat. Ya. Karena dia dosen hikmat, penuh hikmat. Saudara, dia bilang begini, salah satu hal ya. Kalau kamu tidak pernah kawin dengan hikmat Tuhan, kamu tidak menerima apa-apa. Apa artinya itu? Artinya kita harus melekat intim dengan Kristus sang hikmat itu, maka kita mendapatkan hikmat. Nah, dalam Amsal pasal 24 ayat 14, roh hikmat, roh hikmat itu menciptakan masa depan yang penuh harapan. Anakku, dikatakan dalam Amsal pasal 24 ayat. Madu itu sangat baik. Kalau kamu minum madu, itu memberi sesuatu yang baik untuk kesehatan. Demikian hikmat. Kalau kamu mendapatkan hikmat, maka kamu punya masa depan. Wow. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita ini untuk memberi kepada kita sesuatu yang ke depan dengan jelas. Sesuatu yang ke depan dengan pasti. Sesuatu ke depan dengan jaminan. Sesuatu ke depan dengan hikmat Allah. Bersama dengan dia. Hikmat Tuhan. Saudara? Nah, apa itu hikmat? Saya tuliskan di situ. Aku hikmat. Tinggal bersama-sama dengan apa? Kecerdasan. Saya percaya kalau family, PPC family ini menerima hikmat, saudara semua yang di sini orang cerdas, amin. Amin. Anda cerdas, amin. Anda yang tua-tua juga masih cerdas. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan ialah kecakapan ilahi.
Ya, keterampilan ilahi, kemampuan mengelola realitas dengan cara surgawi, bukan sekedar pengetahuan, knowledge biasa, tetapi kemampuan untuk bertindak sesuai dengan cara Allah berpikir. Wow, ada transferring spirit, transferring pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh apa? Perasaan dan pikiran Kristus. Wih, saudara, kalau hidup orang Kristen itu ada pikiran Kristus di dalamnya, menurut saya luar biasa Anda. Ya. Anda akan berpikir, saya menjadi pelayan Tuhan, saya hamba-hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya aktif bersama-sama untuk melakukan karya Tuhan, sehingga kehendak Tuhan jadi di mana? Di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena keterlibatan banyak orang-orang percaya yang hidupnya diberi hikmat oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita mendapatkan dan memahami arah masa depan, ya, dan rancangan Tuhan. Ayat 18 dari Amsal pasal 8. Kekayaan dan kehormatan ada bersama-sama dengan aku, juga kemakmuran yang abadi dan keadilan. Makmur tidak bisa berdiri sendiri tanpa keadilan. Karena keadilan itu ialah di sana ada ketulusan, di sana ada kemurnian, ya, di sana ada kejujuran, di sana itu fair, ya, terbuka. Ya. Saudara, luar biasa ini. Ya. Banyak orang kaya secara diri sendiri tapi tidak adil. Banyak orang makmur tapi dipenuhi dengan ketidakadilan. Dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi ketika Amsal berbicara tentang hikmat dan kecerdasan dan kekayaan dan kehormatan dan kemakmuran, disertai dengan keadilan, tulus, murni, kasih, dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, saudara, ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita diubahkan hidup kita. Amin. Ya. Ketika kita berdialog dengan Tuhan Yesus, baik di gereja, baik di rumah kita, Anda akan diubahkan. Ya. Karena itu baca Alkitab, itu sebagai tanda bahwa Anda berdialog dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Ya, itu perkataan Tuhan, artinya Anda berdialog dengan Tuhan. Kata pemazmur apa? Renungkanlah siang dan malam firman Allah itu. Ya, maka kamu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin. Saudara, mari kita minta supaya sungai air kehidupan itu mengalir di gereja ini. Mengalir di pribadi-pribadi ini. Ya, mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kapanpun, dimanapun Anda berada, di sana ada hikmat Tuhan. Anda tidak pernah macet dalam pola berpikir Anda. Anda tidak pernah mandek dan mengalami kemandekan. Tidak ada sesuatu yang menghambat bahwa ke depan mau apa ya. Itu ada saja gagasannya dari Roh Kudus. Ke depan mau apa ya? Gereja ini mau apa? Saya melihat apa yang terjadi di sini. Saya mengucap syukur bahwa Pastor Aldo dan tim melakukan sesuatu yang menurut saya itu datang dari hikmat Tuhan. Amin. Ya. Sehingga ketika Anda bersama-sama sebagai family PPC family mengikuti acara itu, Anda bersama-sama menerima hikmat Allah. Gereja ini akan maju. Gereja ini menjadi misioner. Jemaatnya juga maju. Jemaatnya juga mengalami berkat, mengalami kemakmuran, mengalami damai sejahtera, mengalami sesuatu yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang membuat kehidupan kita semakin punya harapan, ada harapan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemusik, ya. Kita minta dalam pujian kita sebagai doa. Ada pujian yang menurut saya ini pas, ya, untuk kita sebagai doa kita. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Kita langsung kornya saja ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Yesus. I pray Lord that every single person in this room that they're hearing my voice, that they have personal encountering with you Lord Jesus. Pertemuan pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan masa depan kita. When we have personal encountering with God, it will gonna change our future. Dan masa depan kita akan lebih baik bersama Yesus Tuhan. It's gonna be a better future with Jesus Christ. Materaikan firman-Mu Tuhan buat kami. Seal your words for every single heart. Berkati Pak Yosit yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Let's prepare our offering this morning. Dan jangan lupa setelah ini kita bisa sama-sama ke Pex Cafe. Kita sama-sama boleh ke garasi. Ada banyak makanan-makanan. And also untuk Anda yang belum ambil kelas ministry, jam 12.30 kita ketemu di lower hall untuk mengikuti class of ministers. So I'll see you all who's going to participate for class of ministers 12:30. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Lift up your envelope this morning. Bersyukur berterima kasih Tuhan. Berkat kasih-Mu turun melimpah dalam kehidupan kami. Thank you Lord for the flowing of your blessing come into our life. Firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. It's better to give than receive. Pagi ini kami memberi dan membawa persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. This morning we give with joyful heart. It's not about the amount, but it's about your heart when you give. Bukan besarnya jumlah yang kita kasih, tapi benarnya hati kita pada saat memberi. Berdoa terus Tuhan untuk kehidupan kami yang mengalami sakit penyakit, yang butuh terobosan pekerjaan. Tuhan bekerja dan Tuhan tolong. Untuk pertemuan tanggal 18 Oktober nanti juga Tuhan, untuk
hak kami sebagai orang Indonesia untuk bisa mendapatkan paspor Tuhan. Regardless apapun status kami di negara ini, biar hati pengambil keputusan di Indonesia diketuk oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan, untuk mereka memberikan peraturan-peraturan yang membela rakyatnya, bukan yang macam-macam Tuhan. Berdoa untuk kami yang hadir di kota ini. Kehadiran kami membawa berkat, membawa terang, membawa garam buat kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang menjagai engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Terus jadi terang, jadi garam, jadi orang-orang yang mengalami perubahan kehidupan, menjadi kehidupan yang lebih baik bersama Yesus Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done, for the things He has done, for the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. God bless. See you next week. Don't forget, go to Pex Cafe.